Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini saya ingin berbagi materi pendidikan kewarganegaraan, khususnya di pertemuan kedua tentang filsafat Pancasila. Yang di beberapa universitas, materi ini ada yang digabungkan dalam materi pendidikan Pancasila, ada yang menjadi objek kajian dari pendidikan kewarganegaraan. Nah, yang saya bahas kali ini adalah bagian dari objek pendidikan kewarganegaraan di kampus saya sekarang ya. Oke, ketika kita berbicara tentang filsafat Pancasila, maka kita harus mengetahui Pancasila sebagai sistem ilmiah dan sebagai sistem filsafat. Nah, sistem ilmiah, maka kita juga harus mengacu bagaimana syarat dari sistem ilmiah tersebut. Di sini ada beberapa syarat dari sistem ilmiah. Yang pertama adalah berobjek, kemudian bermetode, sistematis, dan kebenarannya bersifat universal. Nah, dalam konteks ini kita akan melihat apakah Pancasila dapat dikatakan sebagai sistem ilmiah dan sistem filsafat. Oke, berobjek. Pada kenyataannya Pancasila memiliki objek. Ada objek material dan objek formal. Objek materialnya berupa bangsa Indonesia dengan segala aspek pola budayanya, dan objek formalnya berupa pelaksanaan Pancasila dalam praktik kenegaraan secara resmi ya. Jadi dalam konteks ilmiah, Pancasila sudah memenuhi kriteria ini, berobjek ini. Misalkan ketika kita ingin melakukan penelitian tentang Pancasila, kita bisa melakukan penelitiannya terkait dengan objek materialnya atau juga objek formalnya. Materialnya yang tadi, bangsa Indonesia itu sendiri dengan segala aspek pola budayanya, atau juga bisa melakukan kajian terhadap praktiknya, praktik kehidupan bernegara sesuai dengan falsafah Pancasila itu sendiri. Kemudian bermetode. Nah, metode yang digunakan dalam pendekatan Pancasila ini adalah analitiko-sintesis ya. Dengan menganalisis objek tersebut diambil satu sintesis yang dapat merumuskan secara umum sehingga dapat dipakai sebagai pedoman. Artinya, ketika kita berbicara tentang analitiko-sintesis ini, Pancasila sebagai metodenya ini menggunakan analitiko-sintesis dengan menganalisis ya, dan sebagai hasilnya ini dapat menghasilkan suatu sintesis atau hal yang berkaitan satu sama lain. Kemudian sistematis. Pancasila sebagai sistem ilmiah juga bersifat sistematis. Satu ilmu harus mempunyai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Yang dikatakan Pancasila sistematis dari sila pertama sampai dengan sila kelima itu saling berkaitan sama satu sama lain. Meskipun dikatakan memiliki sila-sila tersendiri, tapi sesungguhnya kelima sila itu saling berkaitan satu sama lainnya. Kemudian kebenarannya bersifat universal. Ya, hakikat kebenaran rumusan Pancasila bersifat universal, yaitu unsur Pancasila adalah bersifat abstrak, umum, dan universal. Maksudnya, kebenaran Pancasila bersifat universal di sini, Pancasila diyakini oleh masyarakat Indonesia sebagai sesuatu yang pasti, ya, suatu keniscayaan, dan dengan demikian juga dipandang sebagai pandangan hidup, ideologi, dan dasar negara, serta dalam aspek lain, misalkan way of life, ya. Ya, jadi kebenaran tersebut dianggap bersifat universal dan bukan hanya pada aspek ketuhanan, tapi juga ada keempat nilai lainnya. Nah, ini yang bersifat universal, diakui oleh semua golongan dan tidak menganggap berbagai lapisan masyarakat ini berbeda, tetapi sebagai satu kesatuan yang sifatnya umum. Kemudian kita juga berbicara tentang teori kebenaran Pancasila. Nah, teori kebenaran Pancasila kita bisa menggali dari ketiga teori. Yang pertama teori koherensi, kemudian kedua teori korespondensi, dan ketiga teori pragmatik. Teori korespondensi ini pernyataan dianggap benar jika pernyataan bersifat konsisten ya dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Misalkan ada pernyataan dasar negara Indonesia adalah Pancasila.
Nah, ini sudah diyakini oleh masyarakat Indonesia sejak tahun 1945 ketika bangsa Indonesia atau sesaat setelah bangsa Indonesia merdeka. Dan itu telah diyakini juga setelahnya sampai dengan saat ini. Nah, itu yang dimaksud teori koherensi. Sementara teori korespondensi adalah suatu pernyataan benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Ya, kemudian ada teori pragmatik, yakni nilai kebenaran preposisi diukur dengan kriteria apakah preposisi tersebut berfungsi dalam kehidupan praktis atau tidak. Dalam konteks ini, teori pragmatik kata kuncinya adalah kebermanfaatan. Apakah nilai Pancasila itu berfungsi atau bermanfaat dalam konteks kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Kita ambil contoh misalkan sila ketiga. Nah, dalam konteks itu, kita sudah bisa menganalisis bahwa dengan adanya sila ketiga persatuan Indonesia, bangsa Indonesia sampai dengan saat ini bisa menjadi bangsa yang utuh. Ya, meskipun ada riak-riak kecil, misalkan konflik di berbagai daerah, tapi itu tidak lantas membubarkan bangsa Indonesia. Nah, dengan demikian Pancasila sudah termasuk dalam teori pragmatik ini. Kemudian Pancasila sebagai sistem filsafat ada 4 ya. Kemudian kompleksitas dari bagian-bagiannya, kemudian ada ketergantungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam sistem tersebut, yang tadi sila pertama sampai sila kelima. Kemudian tercipta suatu hubungan dari bagian yang ada dalam sistem. Hubungan tersebut menciptakan suatu proses yang sistematis. Nah, ini memperlihatkan bahwa Pancasila merupakan satu bagian dari sistem filsafat yang utuh. Ya, meskipun ada 5 sila yang tadi dikatakan, tapi kelima sila tersebut saling berpengaruh satu sama lain dan tidak bisa berdiri tidak bisa berdiri sendiri. Sila pertama itu juga dijelaskan dalam sila kedua sampai dengan sila kelima. Dan itu bagian dari Pancasila sebagai sistem filsafat, ya. Nah, ini penjelasannya bahwa sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang dan sila merupakan suatu kesatuan dan keutuhan, yakni setiap sila merupakan unsur bagian mutlak dari Pancasila itu sendiri. Dan Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia memunculkan 3 konsensus. Yang pertama, kesepakatan ya maksudnya. Yang pertama, kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita bersama. Ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya yang ada dalam alinea keempat. Kemudian kesepakatan tentang landasan pemerintahan dan atau penyelenggaraan negara. Ini juga melahirkan satu kesepakatan bahwa pemerintahan di Indonesia dan penyelenggaraan Indonesia didasarkan pada aspek hukum, konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada konstitusi lain yang ada di Indonesia kecuali Undang-Undang Dasar 1945. Adapun kitab suci misalkan ya, agama itu menjadi pendukung dalam konteks kita menyelenggarakan suatu pemerintahan dan penyelenggaraan negara yang berkeadilan. Kemudian kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan. Nah, ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar, di mana ada bangunan negara, ada struktur negara, ada presiden, wakil presiden, menteri, MPR, DPR, dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk MK, MA, dan lembaga-lembaga lain, itu termasuk dalam kesepakatan tentang bentuk institusi yang diatur oleh Pancasila sebagai filsafat dan bangsa negara Indonesia. Nah, ini penjelasan setiap sila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, hakikatnya adalah Tuhan. Sesuatu yang diyakini mempunyai kekuatan dan kemampuan di atas kemampuan manusia yang bisa mempengaruhi hidup manusia. Jadi di atas semua apapun, nilai ketuhanan tetap menjadi prinsip penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Itu sebabnya ketika ramai kemarin ya undang-undang HIP, haluan ideologi negara, masyarakat Indonesia banyak yang menolak karena dianggap itu bisa mengabaikan sila pertama atau sila keutuhanan. Karena bagaimanapun juga Pancasila adalah tentang nilai-nilai ketuhanan yang kemudian diwujudkan dalam human religious ala Pancasila, yakni
kehidupan masyarakat Indonesia yang bisa saling menghargai, toleran, ya, dan ramah. Jadi tidak mementingkan ego, emosi, amarah, dan perbedaan. Tapi kebalikan dari itu nilai-nilai kebaikannya. Kemudian kemanusiaan atau sila kedua, hakikatnya adalah manusia. Jadi sifat manusia itu kita bisa lihat di sini, raga atau tubuhnya ini bersifat statis, ya. Artinya kita sebagai manusia, tubuh kita ini hanyalah statis saja sebenarnya. Diam, meskipun kita bisa tumbuh, tapi sesungguhnya ini tidak mengalami perkembangan. Sementara jiwa ini bersifat dinamis. Artinya jiwa kita ini bisa, ya kalau di alam Islam ada istilah iman, ya. Iman kita bisa naik atau turun. Kemudian manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Itulah sifat manusia. Kemudian hakikat persatuan atau hakikatnya adalah satu. Meskipun kita banyak, tapi meskipun kita berbeda-beda, kita memiliki ciri khas, tidak bisa dipecah belah, kemudian memiliki kepribadian, tapi hakikatnya kita adalah satu, umat manusia ini. Meskipun berbeda agama, suku, ras, tapi hakikatnya kita adalah sama-sama manusia. Kemudian kerakyatan, hakikatnya ada rakyat. Dalam sistem pemerintahan kita, meskipun yang menjalankan kedaulatan adalah pemerintah, ya, tapi pemegang penuh kekuasaan kedaulatan adalah rakyat. Sehingga ketika muncul berbagai kebijakan yang tidak sesuai, maka rakyat bisa mengakomodir hak-haknya melalui berbagai jalan. Misalkan dengan demonstrasi. Ya, yang penting adalah tidak anarkis. Kemudian kita juga bisa mengajukan judicial review dan lain sebagainya. Itu bagian dari hakikat rakyat sendiri. Karena bagaimanapun juga, rakyat dalam sistem demokrasi kita adalah pemegang hak tertinggi, ya, pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam undang-undang kita dinyatakan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Jadi sudah jelas bahwa bagaimanapun juga rakyat memegang kedaulatan penuh dalam sistem demokrasi yang diatur oleh undang-undang. Kemudian keadilan, hakikatnya adalah adil. Adil berarti memberikan kepada diri sendiri atau orang lain apa yang menjadi hak yang dikontrol dengan kewajiban. Nah, dalam konteks ini, keadilan itu harus seimbang. Antara hak dan kewajiban ini tidak boleh timpang, ya. Harus sejalan satu sama lain. Sehingga dalam konteks ini, keadilan bukan berarti memberikan sama, tapi proporsional. Nah, ini intinya, ya, inti dari keadilan itu sendiri. Nah, keadilan menurut Prato terdiri dari keadilan kumulatif, memberi hak yang sama, tentu ini dengan catatan-catatan. Misalkan seorang yang bekerja di tempat yang sama, dengan jabatan yang sama, maka memiliki hak yang sama. Sementara keadilan distributif, ini proporsionalitas, tergantung bagaimana kinerja, bagaimana posisi atau jabatannya misalnya. Nah, ini yang dimaksud keadilan distributif. Didistribusikan sesuai dengan konteksnya yang tadi. Jadi adil bisa juga menjadi dua bagian, keadilan kumulatif atau juga keadilan distributif. Oke, sekian materi dari saya tentang filsafat Pancasila untuk materi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kurangan dan lain sebagainya. Semoga video ini bermanfaat, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa saya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar semakin berkembang dan like setiap videonya. Jika dirasa bermanfaat juga silahkan share. Akhir kata, billahi walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.